Selamat siang, perkenalkan nama saya Rahel Gracia Marpaung, kelas 644B31 dengan NIM 642222879. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat, yaitu analisis data statistika chi-square, ANOVA satu arah, dan ANOVA dua arah. Oke, yang pertama tujuannya itu untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dasar dan aplikasi dari Chi kuadrat, ANOVA satu arah, dan ANOVA dua arah kepada pembaca. Dengan demikian, pembaca dapat memahami bagaimana ketiga metode ini digunakan untuk menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian. Berikutnya, untuk manfaatnya, yang pertama, berguna dalam analisis data yang dihasilkan dari observasi atau studi yang tidak melibatkan manipulasi variabel-variabel tertentu. Yang kedua, membantu dalam menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga, membantu untuk memahami apakah efek dari satu faktor berbeda-beda tergantung pada level faktor kedua. Oke, berikut pembahasan uji chi-square. Yang pertama itu, kelompok 3 melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara provinsi dengan banyaknya jumlah perpustakaan sekolah terakreditasi, maka diperoleh data sebagai berikut. Data ini saya ambil dari BPS. Berikut datanya. Dengan taraf nyata 5%, ujilah hipotesis tersebut. Oke, untuk hipotesis H0-nya itu tidak ada hubungan antara provinsi dengan banyaknya jumlah perpustakaan sekolah terakreditasi. H1-nya ada hubungan antara provinsi dengan banyaknya jumlah perpustakaan sekolah terakreditasi. Untuk tingkat signifikannya itu dan derajat bebasnya, alfanya 0,05, derajat bebasnya itu ada kolom kurang 1, baris kurang 1. Hasilnya itu ya 4. Selanjutnya ada nilai kritis, X quadratable, alfanya itu ada 0,05, lalu derajat bebasnya itu 4. Hasilnya 9,488. Kita dapat dari tabelnya. Yang keempat ada kriteria pengujian, FE baris 1, kolom 1. Ini caranya itu 71-nya kita ambil dari total baris dikali total kolom, hasilnya total baris dan kolom 190 dan dihasilkan 2989. Begitu seterusnya. Untuk kolom FE itu kita ambil dari data yang terdapat pada baris dan kolom seperti 3, 21, 47, 3, dan seterusnya. FE-nya kita ambil dari data yang tadi sudah kita kali dan bagi, ini seperti ini, 2,989. Begitu juga seterusnya. Lalu FO dikurang FE, kita ambil dari 3 dikurang 2,989 dan dihasilkan 0,01 dan begitu juga seterusnya. Sedangkan dalam kurung FO kurang FE kuadrat itu kita ambil dari 0,011 kuadrat, lalu hasilnya seperti ini. 0,000121 dan begitu seterusnya. Lalu FO kurang FE kuadrat dibagi FE itu kita dapat dari 0,00121 dibagi 2,989, maka hasilnya 4,048. Lalu kita total hasilnya itu 16,289. Oke, untuk keputusannya itu H1 diterima, lalu kesimpulannya ada hubungan antara provinsi dengan banyaknya jumlah perpustakaan sekolah terakreditasi. Oke, berikutnya itu ada uji ANOVA satu arah.
Saya melakukan penelitian untuk mengetahui rata-rata pekerja usaha konstruksi yang terdapat di beberapa provinsi dari tahun 2016, 2020, dan 2022. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan taraf nyatanya itu ada 5%. Ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada rata-rata pekerja usaha konstruksi yang terdapat di 6 provinsi tersebut. Jadi yang pertama-tama itu kita lakukan dulu seperti berikut, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2, itu kita totalin dulu semuanya barisnya. Sudah barisnya ditotalin, seperti 7, 11, 11, maka dihasilkan 29. Oke, untuk hipotesisnya itu, H0-nya itu rata-rata pekerja usaha konstruksi yang terdapat di 6 provinsi sama, sedangkan H1-nya itu di 6 provinsi yang tidak sama. Taraf nyatanya itu ada 0,05. Lalu yang ketiga, derajat bebasnya, kita bisa ambil P1-nya itu kita dapat dari kolom dikurang 1. Tadi kolomnya itu kita ada 3, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. P2-nya itu ada kolom dalam kurung N kurang 1, kolomnya itu ada 3, terus jumlah provinsi itu ada 6, dikurang 1, hasilnya 15. Yang berikutnya, daerah kritisnya itu, F-tabelnya itu 0,05, titik, 2, titik, 15, hasilnya 3,68. Sedangkan kriteria pengujiannya itu H0 diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, lalu H1 diterima jika F hitung lebih besar F tabel. Oke, untuk nilai hitungnya, JKT itu jumlah kuadrat total. Kita bisa ambil dari data-data yang tadi sudah di share tadi, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat dan seterusnya. Lalu 29 itu kita ambil dari total kolom dibagi 6-nya itu provinsi, lalu 3-nya itu dari kolom. Dan dihasilkan seperti ini. Lalu dikurang 841 per 18. Hasilnya 51 kurang 4, 6,722 sama dengan 4,278. Oke, berikutnya itu ada JKK, jumlah kuadrat kolom. Kita ambil dari 7-nya itu tadi yang kita udah totalin barisnya, makanya dapat 7. Sedangkan 6 itu dari provinsinya, kita dapat ada 6 provinsi. Jadi 7 kuadrat per 6 ditambah 11 kuadrat per 6 ditambah lagi 11 kuadrat per 6. Lalu dikurang seperti yang tadi di atas yang sudah saya jelaskan. Hasilnya itu 8.167 ditambah 20.167 ditambah 20.167 lalu dikurang 46.722. Maka dihasilkan 1.779. Oke, untuk JKG-nya itu jumlah kuadrat galat. Kita rumusnya itu ada JKT dikurang JKK. JKT-nya itu ada 4.278 dikurang 1.779. Maka hasilnya 2.499. Lalu tabel berikut ini kita lihat ya ada sumber keberagaman nilai tengah kolom galat dan totalnya. Untuk jumlah kuadratnya kita ambil dari JKK. Lalu untuk galatnya itu kita ambil dari JKG. Totalnya itu kita ambil dari JKT. Total itu kenapa bisa 4.278? Karena tadi kayak yang kita lihat ya, 1.779 ditambah 2.499, maka hasilnya 4.278. Lalu untuk derajat bebasnya itu kita ambil dari yang tadi ya, yang udah kita hitung F1-nya. F1-nya itu ada 2, lalu F2-nya itu ada 15. Maka hasilnya totalnya adalah 17. 2 ditambah 15 sama dengan 17. Lalu untuk kuadrat tengahnya, kita ambil dari
jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Jumlah kuadrat yang pertama itu ada 1779 dibagi 2, hasilnya itu 0,8895. Lalu yang galatnya itu 2,499 dibagi 15, hasilnya 0,1666. Untuk F hitungnya itu kita ambil dari kuadrat tengahnya itu yang pertama nilai tengah kolom dibagi galat. Hasilnya itu 5,33913. Oke, untuk berikutnya. Seperti yang kita lihat, ini ada 3,68, lalu ini ada 5,33913. Kesimpulannya itu adalah rata-rata pekerja usaha konstruksi yang terdapat di 6 provinsi tidak sama, atau bisa dibilang H1 diterima. Oke, untuk berikutnya ada uji ANOVA 2 arah. Mahasiswa manajemen melakukan penelitian tentang jumlah kabupaten atau kota endemis yang mencapai eliminasi dengan beberapa metode berdasarkan provinsi. Data dapat dilihat pada tabel berikut. Seperti tabel yang kita lihat ya, Oke, lanjut. Dengan tarafnya itu ada 1%. Jadi ujilah apakah jumlah kabupaten atau kota endemis yang mencapai eliminasi dengan beberapa metode berdasarkan provinsi. Untuk yang pertama ada hipotesis. Hipotesisnya itu ada hipotesis ANOVA kolom H0, C1, C2 sama dengan C3. Jadi itu tidak ada perbedaannya yang nyata antara rata-rata hitung dari kategori tahun. Jadi dari ANOVA kolom itu kita bisa ambil dari kategori tahun. H0-nya itu tidak ada perbedaan kategori tahun, H1-nya itu tidak ada perbedaan kategori tahun. Lalu hipotesis ANOVA barisnya itu H0-nya itu tidak ada perbedaan kategori provinsi, H1-nya itu ada perbedaan kategori provinsi. Untuk taraf nyatanya itu ada 0,01, lalu selanjutnya derajat bebas, kita ambil dari V1-nya itu barisnya ada barisnya itu ada 5, jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4, sedangkan V1 kolomnya itu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, V2-nya itu kita ambil dari kolom kurang 1, lalu baris kurang 1. 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk daerah kritisnya itu, F tabel kolom pada alfa sama dengan 0,01, lalu pada baris itu sama juga 0,01, lalu derajat bebas satunya itu ada 2, derajat bebas satunya lagi, derajat bebas 1 pada kolom itu ada 2, derajat bebas 1 pada baris itu ada 4. Selanjutnya, derajat kolomnya itu, ya, derajat kolom itu ada 8, lalu derajat kolom 2 itu ada 8 juga. Lanjut. Hasilnya 8,65, lalu yang pada baris 7,01. Lalu yang kelima ini ada tabelnya. Kita hitung dulu semua barisnya berapa, kita totalin. Kolomnya juga seperti itu, kita totalin. Kayak 2 tambah 5 tambah 5 hasilnya 12. Terus 2 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 1 hasilnya 13. Lalu semua kita jumlahkan, total, maka dihasilkan 56. Untuk nilai hitungnya itu, jumlah kuadrat totalnya atau JKT, kita ambil dari data di atas, 2 tambah 3, tapi dikuadratkan, lalu dikurang total baris atau total kolom yang bisa kita lihat di sini, 56 lalu dikuadratkan, dibagi 15. Oke, 15 itu dapat dari mana? 15 itu dapat dari kolom dikali baris. Jadi kolomnya itu kan ada 3. Lalu barisnya itu ada 5. Jadi hasilnya 15. Untuk berikutnya itu jadi kita jumlahkan dapat dihasilkan 252.
dikurang 209,06. Hasilnya 42,94. Untuk jumlah kuadrat baris atau JKB, kita ambil dari total barisnya seperti berikut: 12 kuadrat tambah 14 kuadrat tambah 17 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat per 3. 3 itu kita ambil dari kolom. Dikurang, seperti yang atas tadi sudah saya jelaskan, maka dihasilkan 714 dibagi 3, dikurang 3136 dibagi 15. Hasilnya itu 28,94. Untuk berikutnya, jumlah kuadrat kolom atau JKK. Nah, ini 13 kuadrat itu kita ambil dari total kolom yang tadi sudah kita hitung atau terdapat pada data di atas. Jadi, untuk datanya itu 13 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 22 kuadrat per 5. 5-nya itu kita ambil dari baris. Jadi ada 5 baris. Dikurang, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sama dengan 1094 per 5 dikurang 3136 bagi 15. Hasilnya itu 9,74. Untuk jumlah kuadrat galatnya itu bisa kita lihat JKT dikurang JKB dikurang JKK. JKT-nya itu kita dapat 42,94, JKB-nya itu 28,94 dikurang 9,74, hasilnya 4,26. Oke, untuk kuadrat tengah baris atau KTB-nya itu ada rumusnya JKB dikurang R kurang 1. JKB-nya tadi 28,94. Lalu kolomnya itu tadi ada 5. Barisnya ada 5 dikurang 1. Maka hasilnya 4. Jadi 28,94 per 4 hasilnya 7,235. Untuk kuadrat tengah kolom itu KTK. Rumusnya JKK per K kurang 1. Sama dengan 9,74, kolomnya itu ada 3 dikurang 1 hasilnya 2, maka dihasilkan 4,87. Untuk kuadrat tengah galatnya itu, rumusnya JKG dikurang R1, R kurang 1, tutup buka kurung K kurang 1. Maka hasilnya 4,26 dibagi 8, sama dengan 0,532. Untuk hitung barisnya itu, F hitungnya kita ambil dari KTB dibagi KTG. KTB-nya itu 7,235 per 0,532, hasilnya 13,6. F hitung kolomnya, KTK dibagi KTG, maka hasilnya itu ada 9,15. Oke, untuk tabelnya, sumber keberagaman. Nilai tengah baris, lalu nilai tengah kolom, galat, dan total. Untuk jumlah kuadratnya JKB itu kita ambil dari data yang sudah kita hitung di atas, yaitu 28,94. JKK-nya itu 9,74. JKG-nya itu 4,26. Lalu JKT-nya itu 42,94. Kenapa dapat 42,94? Karena kita dapatnya itu dari JKB ditambah JKK ditambah JKG. Maka dihasilkan 42,94. Untuk derajat bebasnya itu ada B kurang 1, yaitu baris kurang 1. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Lalu nilai tengah kolomnya itu bagian derajat bebasnya itu K kurang 1 sama dengan kolom itu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu derajat bebas galat itu B dalam kurung B kurang 1, lalu K kurang 1. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. BK itu kita dapat dari 5 dikali 3, maka hasilnya 15 dikurang 1, jadi 14. Untuk kuadrat tengahnya, KTB-nya itu 7,23. Seperti yang tadi sudah saya kasih lihat.
itu dapatnya dari JKB per R kurang 1, maka dihasilkan 7,235, lalu KTK-nya 4,87, KTG-nya itu 0,523. Oke, untuk FF hitungnya nilai tengah barisnya itu kita dapat dari KTB dibagi KTG, yaitu 7,235 dibagi 0,532. Hasilnya F hitungnya 13,6. Lalu F hitung nilai tengah kolomnya itu ada KTK-nya 4,87 dibagi 0,532. Hasilnya 9,15. Lalu untuk kesimpulannya, baik untuk kolom dan baris terima H1, karena F hitung ada di daerah penerimaan F hitung lebih besar F tabel, sehingga dapat disimpulkan setiap tahun dan provinsi memberikan rata-rata jumlah kabupaten atau kota endemis yang mencapai eliminasi. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.